Bersama saya Pangestu, masih di channel Belem Belajar Lempeng menurut Utisera. Kali ini saya akan mengajak Mas Aan lagi untuk sekedar bincang-bincang ringan atau ngobrol sambil sharing. Yuk kita saksikan video ini. Mas Aan. Mbak Pangestu. Piye kabare? Lagi dandan. Memanfaatkan barang bekas elektronik ben ngirit. Waduh sih, waduh gue neng belakrak Mbak ya. Duduk sini aja. Duduk sini ya, ayo. Aduh. Bisa kian apa? Nggak ada apa-apa kok, pingin ngobrol aja. Oh iya. Areng ngopi apa teh? Ngopi juga bolehlah sekali-kali. Oke, ya terus ya dulu ya. Nah, ngayal nih. Kurang ajar. Asma kok. Apa lo Mas? Kai lo. Ada apa? Kai kucing lo, ngacak-ngacak panganan. Jan. Ngarake jengkel. Oh, tak gubuk kok lah. Iki kopi nih. Ya jangan dipukul lo Mas, kasihan. Ya kasihan sih, tapi nek jengkel ke kadang ya mangkel kok nek mbali tak gebuke. Ya jangan, kasihan Mas. Kucingnya kan nggak tahu kalau itu apa nggak boleh dimakan, kalau itu bukan punyanya atau udah ada yang punya, kan dia nggak tahu. Terus kalaupun dipukul sampai mati pun dia bisa apa? Coba bayangkan kalau kita kalau itu anak kita atau saudara kita, dia mau dapat makanan dari siapa kalau nggak dari kita? Iya. Kalau dipikir-pikir ya kasihan juga sih. Iya. Oh iya, aku jadi inget cerita temanku. Jadi ada anak tetangganya yang sakit, tapi nggak jelas sakitnya apa. Jadi dia sudah berobat kemana-mana, tapi nggak sembuh. Kemudian suatu hari kulitnya itu mengelupas seluruh badannya, seperti mengelupas gitu loh. Jadi putih-putih gitu loh, kayak terkelupas gitu. Terus lama-kelamaan anak itu semakin kurus, semakin lemah, yang akhirnya hari-harinya terbaring. Jadi mau makan juga susah, mau minum susah, ngomong pun susah. Mungkin saking lemahnya. Apalagi kalau jalan nggak bisa, berdiri pun nggak bisa. Ya, terus jadi ya kasihan banget gitu loh. Jadi suaranya itu kecil banget. Kata temanku kayak anak kucing, katanya suaranya kecil. Saking kecilnya katanya. Yang bisa ngerti apa yang diomongin sama anak itu adalah orang tuanya. Dia mau apa, terus mau ngomong apa, itu yang ngerti cuman orang tuanya. Orang lain nggak tahu maksudnya apa gitu loh. Karena terlalu kecil suaranya itu ya. Iya, tapi gini, temanku cerita, katanya ada tetangganya yang lihat dulu waktu dia belum sakit, anak itu belum sakit, pernah lihat nguliti kucing yang masih hidup, anak kucing yang masih hidup.
kalau bahasa Jawanya diklepeti ya. Nah, bayangkan kalau kita luka dikit, lecet dikit aja rasanya perih, sakit bukan main ya. Apalagi kalau kulitnya dikelentek dalam keadaan hidup. Rasanya seperti apa coba anak kucing itu? Kan kasihan sekali. Iya. Ya itulah sambaran tinulis. Ya menurutku itu adalah imbas dari apa yang dilakukannya itu, Mbak. Ya kalau dipikir-pikir ngeri ya Mas. Nah tapi ada satu cerita lagi nih, masih tentang kucing. Iya. Jadi suatu hari ada seorang ibu yang datang ke Utisera. Dia bercerita bahwa anaknya itu suka sakit kepala yang luar biasa. Katanya kalau kambuh sakit sekali kepalanya. Tapi menurut Utisera bilang sama ibu itu bahwa menurut Utisera sih anak itu ada beban salah terhadap hewan. Jadi menurut Utisera sepertinya anak itu pernah menjatuhkan sesuatu yang besar ke kepala hewan. Gitu. Terus kemudian ibu itu teringat dulu waktu anaknya masih kecil, anaknya pernah dengan sengaja ngebrui kucing lewat jendela pakai batu yang besar. Itu kena kepalanya. Gitu. Karena anak itu sama kucing kan nggak suka, takut gitu loh. Nah bisa dibayangkan sakitnya seperti apa. Ya itu tadi Mbak, sambaran tinulis itu. Ya untungnya kucing gemar tak gebuk toh. Untungnya melayu, yang dilalah mungkin baru karo raiku terus langsung kabur toh. Nah ini ada lagi nih cerita. Ada satu lagi nih, mumpung inget ya. Utisera pernah cerita nih, ada keluarga muda yang istrinya sedang hamil. Suatu hari suaminya itu pergi ke kebun. Dia ceritanya mau ngambil pisang yang dianggapnya sudah matang lah, ya. Sudah tua mau dipanen. Tapi ternyata sampai di kebun pisangnya itu dicuri orang. Nah bapak itu jengkel. Terus akhirnya pohon pisang yang lain ditebangin. Terus pisang yang masih muda itu dicacah-cacah pakai golok. Ya mungkin juga sambil ngumpat-ngumpat gitu. Tapi ketika anaknya lahir, anaknya cacat Mas. Jari tangan sama jari kakinya itu seperti dicacah-cacah gitu loh. Kasihan juga ya. Dia sih kayak Mbak kopi nih Mbak, aduh nganti adem gitu. Dari peristiwa-peristiwa itu aku jadi ingat kata-kata Utisera. Jadi apapun yang kita lakukan, kita pikirkan, kita katakan, sekecil apapun itu, baik atau buruk, kita akan memetik buahnya. Iya. Dan anak-anak kita pun akan ikut memetik buahnya. Jadi ngeri ya. Iya. Jadi ngeri. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Kita harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Iya Mbak. Kita harus ya benar-benar harus ingat sambaran tinulis agar hidup kita itu tidak memetik buah yang negatif, tetapi akan kalau ingat itu terus kita akan memetik buah yang positif ya untuk diri kita ya untuk anak keturunan kita nanti gitu. Iya. Dan dengan hidup lantang berbuat menurut nurani, kita tidak akan mungkin berbuat semena-mena terhadap tidak hanya kucing saja ya, binatang lain juga, orang lain.
terhadap apapun. Iya. Karena ada samubarang tinulis itu. Iya. Ya itu jadi tugas kita untuk mengarahkan anak-anak kita untuk menghargai segala sesuatunya, baik itu tindakan maupun perkataan ya. Biar atau supaya mereka itu tahu dan mengerti bahwa apa yang dilakukan, yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya gitu, Mbak. Iya, Mas. Jadi dalam menghadapi hidup ini kita harus menjalaninya dengan kesadaran yang penuh. Iya. Sadar dengan apa yang dilakukan, sadar dengan apa akibatnya. Iya, Mbak. Maka dalam menjalani hidup akan lebih berhati-hati. Iya. Karena kemalangan, penderitaan, kepahitan itu terjadi karena kesalahan kita sendiri. Iya, benar, Mbak. Tapi Mas, menurutku dengan hidup lempeng semuanya akan menjadi baik. Iya. Baik untuk diri kita, baik untuk keturunan kita. Iya. Iya, Mbak. Setuju ya aku, Mbak. Kita harus belajar hidup lempeng. Walaupun jatuh, kita harus bangun lagi gitu. Setuju banget, Mbak. Iya, Mas, betul. Untuk menyelamatkan diri kita dan Iya. generasi kita selanjutnya loh. Iya. Betul. Iya, iya. Ayo semangat lagi. Oke. Semangat.